Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini dan kembali lagi di segmen rakit PC. Nah, banyak banget nih kalian yang request, "Bang, kapan sih rakit PC pakai Intel?" Nah, akhirnya di video ini kita bisa rakit PC menggunakan Intel, yaitu adalah Intel Core i3 10100. Dan ini adalah komponen-komponen lain yang kami gunakan. Nah, seperti apa sih rakitannya dan gimana sih performa dari Intel Core i3 10100 ini? Namun sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. Oke, komponen yang pertama tentu adalah prosesornya, yaitu Intel Core i3 10100. Prosesor ini dibanderol di kisaran harga Rp1.750.000. Core i3 10100 adalah prosesor dengan 4 core 8 thread. Ini adalah kali pertama sebuah seri Intel Core i3 memiliki teknologi hyperthreading. Core i3 10100 tidak hadir sendirian, terdapat satu varian lagi yaitu adalah Core i3 10100F. Seri F sendiri harganya lebih murah karena tidak dibekali dengan GPU internal di dalamnya. Sedangkan yang 10100 dibekali oleh Intel UHD 630. Harga keduanya bisa beda sampai dengan Rp400.000. Kalau kalian budgetnya minim, kalian bisa ambil yang 10100F saja. Tapi kalau kalian ingin jaga-jaga seandainya VGA card yang dipakai rusak atau sedang dijual atau di-upgrade, maka Intel UHD 630 ini bisa saja berguna sebagai pengganti sementara. Pilihan tersebut tentu tergantung dari kebutuhan masing-masing individu. Core i3 10100 dibekali dengan kipas bawaan atau stock cooler yang bentuknya ini tentu sudah familiar banget. Terdapat juga stiker Intel dan panduan manual di paket penjualannya. Oh ya, box dan coolernya ini jangan sampai hilang karena sebagai salah satu syarat untuk klaim garansi. Yang kedua adalah mobonya. Di sini saya menggunakan motherboard dari Asus, yaitu adalah Asus Prime H410M Strip K. Harganya berkisar di Rp1.075.000. Mobo ini punya ukuran micro ATX yang artinya ukurannya lebih kecil dari mobo ukuran ATX biasa. Asus Prime H410M Strip K ini tidak terdapat slot M.2 dan tidak terdapat slot untuk RGB header. Kalau kalian butuh slot M.2, kalian bisa coba varian di atasnya, yaitu adalah Asus Prime H410M Strip E atau yang Strip D. Kemudian yang ketiga adalah memori RAM. Di sini saya menggunakan RAM Zadak Twist 16GB dual channel DDR4 3000 MHz. RAM ini harganya berkisar di Rp1.125.000. Namun sayang sekali, Intel Core i3 10100 jika menggunakan mobo H410M tidak bisa menggunakan frekuensi RAM di atas 2666 MHz. Kita membutuhkan mobo seri Z490 kalau mau pakai memori RAM di kecepatan yang lebih tinggi. Sebenarnya akan lebih cocok jika Zadak Twist yang dipakai adalah yang versi 2666 MHz saja. Namun unit yang dikirim ke studio kami ini adalah yang 3000 MHz. Sudah terlanjur dikirim yang model ini oleh orang Zadaknya, karena di video berikutnya kami akan mereview RAM ini di video yang terpisah. Zadak seri Twist ini tidak dibekali dengan nyala RGB, namun kalau kalian mau pakai yang ada nyala RGB-nya, kalian bisa coba Zadak seri Spark ataupun Zadak seri Moab. Lalu untuk graphic card-nya, di sini saya menggunakan GeForce GTX 1650 Super dari Asus TUF Gaming. Harga VGA card ini berkisar di Rp2.850.000. Lalu untuk SSD-nya, di sini saya menggunakan SSD SATA dari Apecer Panther dengan kapasitas di 240 GB. Apecer Panther ini dijual di kisaran Rp450.000. SSD ini sebenarnya adalah SSD milik saya pribadi yang udah saya pakai selama kurang lebih 1,5 tahun. Selama 1,5 tahun pemakaian, saya tidak menemukan kendala yang berarti sama SSD ini. SSD ini udah saya install ulang dan dipakai berkali-kali untuk keperluan review hardware di channel kami. Kalian bisa lihat SSD ini sudah dipakai menulis data sampai dengan 7,61 TB dan kondisi kesehatannya masih ada di 97%. Untuk power supply-nya, di sini saya menggunakan Cooler Master Masterwatt 550 Bronze. Sedangkan untuk casingnya, di sini saya menggunakan Digital Alliance Unicorn X. Casing ini harganya ada di kisaran Rp425.000. Untuk masalah casing, harap disesuaikan dengan selera masing-masing. Kalian mau pakai casing yang murah, yang mahal, yang kecil, yang gede, itu disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Casing Unicorn X ini cukup unik, bentuknya compact, tidak terlalu panjang ke belakang, terdapat lampu RGB di bagian depan case yang bisa sinkron dengan kipas exhaust-nya yang ada di belakang, punya PSU cover namun sayang side panelnya masih pakai akrilik, belum tempered glass. Dan berikut adalah I/O port-nya di bagian front panel. Oke, total rakitan kita kali ini ada di kisaran harga Rp8,5 juta.
Harga segini tentu bisa berbeda-beda tergantung di mana kalian tinggal dan tergantung di toko mana kalian beli. Rakitan ini bisa lebih hemat lagi seandainya teman-teman menggunakan Intel Core i3 yang 10100F. Jangan lupa kalau kalian mau tanya-tanya mengenai rakitan PC, bisa join Discord-nya 11 Hardware ataupun komunitas 11 Hardware di Facebook. Linknya ada di menu deskripsi. Yang berikutnya kita akan mulai rakit PC-nya. Pertama, kita pasangkan prosesornya ke soket motherboard. Lalu pasangkan CPU coolernya. Intel sudah menyiapkan pasta bawaan di bagian kontaknya. Kalian bisa pakai pasta bawaannya ini atau kalian bisa pakai pasta dari merek lain yang lebih bagus. Kemudian kita pasangkan RAM Zadak twist-nya. Setelah RAM-nya terpasang, kita masukkan Mobo ini ke dalam casing. Jangan lupa untuk menaruh back panel cover-nya terlebih dahulu. Lalu kita pasangkan power supply-nya. Lalu pasangkan SSD SATA-nya. Di casing ini terdapat hard disk cage yang juga bisa berfungsi sebagai tempat penyimpanan SSD. Tersedia 2 buah slot SSD di sini. Casing ini punya kabel front panel dan kabel dari kipas RGB bawaan yang ada di belakang. Konektor RGB-nya ini punya 3 pin. Terdapat 2 pilihan untuk memasangnya. Yang pertama, bisa kita colokin kabel RGB-nya ini ke motherboard langsung, seandainya Mobo yang digunakan punya 3 pin RGB header. Atau yang kedua, kabel RGB-nya ini dicolokin langsung ke kabel Molex dari power supply. Sehingga untuk mengatur nyala-nyala RGB-nya, kita mesti mengorbankan tombol reset. Dengan konektor khusus yang sudah disediakan oleh casing ini, kita bisa mengganti nyala-nyala RGB dengan menggunakan tombol reset yang ada di front panel. Di sini saya menggunakan opsi yang kedua karena Mobo yang digunakan tidak punya RGB header. Setelah mengurusi kabel RGB tersebut, masih terdapat kabel-kabel lain yang mesti dicolokin ke motherboard seperti kabel 24 pin dan kabel untuk CPU. Lalu kabel dari front panel casing seperti kabel USB 3.0, audio jack, dan kabel untuk tombol power dan lampu indikator. Kemudian yang berikutnya kita pasangkan graphic card-nya. Di sini saya menggunakan kabel extension dari Cooler Master untuk mempercantik tampilan. Selain kabel untuk graphic card, di dalam paket penjualannya Cooler Master juga menyediakan kabel ekstensi untuk kabel 24 pin motherboard dan kabel untuk CPU. Casing ini hanya terdapat satu kipas bawaan saja di bagian belakang. So di sini saya menambahkan satu buah kipas 2-in-1 dari Cooler Master untuk dipasangkan di front panel. Nah, kalau semua udah kepasang, baru deh kita rapihin kabel-kabel yang ada di belakang motherboard, atau istilahnya adalah cable management. Untuk merapikan kabel ini, saya sendiri tidak begitu pandai. Mungkin teman-teman bisa lebih rapih lagi kalau ngerakit. Oke, semuanya udah kepasang. Nah, inilah penampakan PC rakitan kita kali ini. Casing dari Digital Alliance ini punya lebih dari 30 mode nyala RGB yang bisa sinkronisasi dengan kipas yang ada di bagian belakang. Secara total, kita bisa memasang kipas casing dengan merek yang sama sampai dengan 8 buah kipas. Sekarang kita masuk ke pengujian benchmark.
Kemudian kita akan tes PC ini di aplikasi produktif. Pertama kita coba merender gambar menggunakan aplikasi Blender dengan Project Barbershop. Di sini saya menggunakan CPU dan GPU untuk merendernya. Waktu render yang dibutuhkan oleh PC rakitan ini memakan waktu sekitar 16 menit 27 detik. Di pengujian kedua, saya mencoba untuk encoding video dengan menggunakan Adobe Premiere Pro. Di sini saya menggunakan footage video 4K dan mengencode-nya ke video Full HD 1080p di YouTube. Next, kita akan coba untuk pengujian game. Game pertama, kita coba di game next gen terbaru, yaitu adalah Watch Dogs Legion. Saya tes di resolusi Full HD, settingan Ultra, dan TAA aktif. Game Watch Dogs Legion di settingan Ultra ini nampaknya masih terlalu berat untuk VGA card sekelas GTX 1650 Super. Di sini kita hanya mendapatkan rata-rata di 20 FPS saja. Untuk itu, saya menurunkan sedikit settingan grafiknya ke Very High. Hasilnya, rata-rata FPS-nya naik lebih dari 2 kali lipat menjadi 49 FPS. Kemudian, jika kita gunakan settingan grafik High, rata-rata FPS-nya naik ke 66 FPS. Kemudian di game kedua masih dengan game next gen terbaru yaitu adalah Dirt 5. Di sini saya juga mengujinya di settingan grafik mentok kanan atau ultra high. PC rakitan ini mampu mendapatkan rata-rata di 40 FPS. Kita mesti gunakan settingan yang lebih rendah lagi untuk pengalaman gaming yang lebih maksimal. Di settingan high kita bisa mendapatkan 49 FPS dan di settingan grafik medium kita bisa dapat rata-rata di 64 FPS. Di game next gen yang ketiga adalah Godfall. Ini adalah game yang sangat berat untuk GTX 1650 Super. Saya mengujinya di settingan medium saja di resolusi Full HD 1080p. Di dalam ruangan memang kita bisa mendapatkan FPS yang cukup tinggi. Namun kalau sudah berada di luar ruangan yang banyak pepohonannya, rata-rata FPS-nya drop cukup signifikan. Di sini kita bisa mendapatkan rata-rata di 45 FPS dengan 1% low FPS yang cukup rendah. Game keempat adalah Shadow of the Tomb Raider. Kita coba di settingan highest plus TAA aktif. PC rakitan ini bisa menjalankan game Shadow of the Tomb Raider ini dengan cukup lancar di rata-rata FPS yang mencapai lebih dari 60 FPS. Kemudian jika diturunkan settingan grafiknya ke high, kita bisa dapatkan 77 FPS dan di medium kita bisa dapat rata-rata di 84 FPS. Game kelima yaitu adalah The Division 2. Saya mengetesnya di settingan ultra mentok kanan. The Division 2 ini juga merupakan game yang cukup berat walau belum support real-time ray tracing. Rata-rata FPS yang didapatkan hanya berkisar di 42 FPS saja. Kita perlu menurunkan settingan grafiknya ke settingan yang lebih rendah. Di settingan high, kita dapat kenaikan FPS yang signifikan dengan rata-rata di 76 FPS, dan di medium kita dapat rata-rata di 96 FPS. Di game ke-6 yaitu adalah Metro Exodus, kami mengujinya di settingan tertinggi yaitu Extreme. Rata-rata FPS-nya sangatlah rendah yakni mencapai 22 FPS saja. So kita perlu turunkan settingan grafik ke yang lebih rendah lagi. Di settingan Ultra kita dapat 37 FPS, di settingan High kita dapat 48 FPS dan di settingan Medium kita dapat 67 FPS. Terakhir adalah game PUBG Steam. Game kompetitif seperti PUBG Steam ini sangatlah optimal jika menggunakan prosesor Intel dan VGA card-nya Nvidia. Di sini saya menggunakan settingan Ultra di resolusi Full HD 1080p. Di map Sandhawk, kita mendapatkan rata-rata di 90-an FPS. Jika kita turunkan settingannya ke low ataupun ke very low, mungkin akan mendapatkan lebih dari 120 FPS. Yang berikutnya adalah pengujian suhu. Kami lakukan stress test secara bergantian untuk CPU dan GPU-nya di suhu ruangan 28 derajat Celcius. Hasilnya, suhu GTX 1650 Super masih sangat terjaga. Maksimal suhunya hanya berada di kisaran 73 derajat Celcius dengan putaran kipas di bawah 50%. Sedangkan untuk Intel Core i3 10100 pada saat rendering berat di Blender, suhu maksimalnya mencapai 91 derajat Celcius. Suara kipas bawaannya ini juga lumayan berisik. Namun jika kita gunakan untuk bermain game selama 30 menit, suhu prosesornya hanya berada di kisaran 73 derajat Celcius saja. Sedangkan suhu VGA card-nya naik sedikit ke 75 derajat Celcius. So buat teman-teman yang pekerjaan sehari-harinya adalah rendering berat, saya sarankan untuk mengganti kipas prosesor bawaannya ke kipas prosesor dari merek lain. Namun jika hanya untuk keperluan gaming, saya rasa kipas bawaannya ini udah termasuk cukup, selama airflow di dalam casing bisa optimal. Dan yang terakhir, ini adalah total konsumsi daya keseluruhan PC ketika CPU dan GPU di stress test secara bersamaan.
Oke teman-teman, itulah performa dari PC rakitan kita kali ini. Intinya, Intel Core i3 10100 merupakan alternatif pilihan jika teman-teman butuh prosesor dengan tenaga 4 core dan 8 thread di harga di bawah 1,8 juta rupiah. Oh ya, Intel Indonesia juga memberikan giveaway untuk kalian para subscribernya channel 11 Hardware yang beruntung. Caranya gampang banget. Pertama, kalian wajib subscribe channel 11 Hardware. Lalu yang kedua adalah follow Instagram kami di @11.hardware. Jika kalian tidak punya Instagram, kalian bisa follow Facebook fanpage-nya kami 11 Hardware. Dan syarat yang ketiga atau yang terakhir, kalian komen di postingan Instagram atau Facebook kami yang ini. Isi komentarnya adalah kesan dan pesan kalian terhadap prosesor Intel 10 Gen. Contohnya seperti ini. 5 komentar terbaik menurut kami akan mendapatkan masing-masing satu buah game Avenger original. Dan terdapat hadiah hiburan berupa mousepad Avenger dari Intel untuk 3 orang pemenang yang akan dipilih secara acak. So, akan ada total 8 orang pemenang yang beruntung. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa cek syarat giveaway-nya di menu deskripsi. Kalian cek lagi menu deskripsi. Jangan lupa juga untuk join grup Intel Launch Indonesia di Facebook, dukung terus channel 11 Hardware, dan sampai jumpa lagi di video rakit PC kita yang berikutnya.